Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil asyan. Allahumma salli wa sallim وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته الذين تمسكوا بأشرف الأديان. وبعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah salat subuh, tanggung jamaah asub di Masjid Al-Kautsar yang semuanya Allah senantiasa muliakan, Allah berkahi dan Allah ridhai. Tidak mengurangi rasa hormat, takdim dan bangga ya. Pada pagi hari ini saya bisa membersamai para jamaah semua. Insyaallah kebersamaan kita di masjid ini suatu kemuliaan karunia dari Allah SWT yang tidak diberikan kepada setiap orang, karena untuk hadir ke masjid datang sebelum subuh, sholat subuh berjamaah, terus nanti sabar menunggu sampai suruk, lalu ditutup dengan sholat 2 rakaat, itu keutamaan yang sangat besar. Saking besarnya keutamanya itu sampai dijanjikan pahalanya sama dengan haji dan umrah ya. Kata Rasulullah SAW, man shalla al-ghadata fi jama'atin summa jalasa yadhkurullah hatta tatlu'a syams semua shalla raka'ataini kanat lahu mithlu ajri hujjatin tamatin atau kama qala Rasulullah. Siapa yang salat subuh berjamaah lalu setelah selesai salat jangan langsung pulang, tapi dia nunggu sampai syuruk ya, berzikir, termasuk zikir adalah ngaji. Majelis ilmu itu majelis zikir. Dan kalau kita tunggu sampai syuruk, kemudian kita tutup dengan salat sunnah isyraq atau salat sunnah syuruk, maka keutamanya Allah jadikan sama dengan orang haji. Jadi kita sudah haji semua berarti ya. Ya insya Allah secara maknawi kita sudah haji. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada pagi yang penuh berkah ini. Kembali Allah kasih kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, kajian fiqh sirah atau kitab fikih, tapi fikih sirah ya, kaitannya dengan bagaimana sirah nabawiyah ini terkait dengan syariat-syariat dalam Islam. Inilah pentingnya kita mengkaji sirah. Ternyata dalam kajian sirah ini ya terkait dengan bagaimana kita beragam secara umum, termasuk dalam hal masalah penerapan syariat-syariat ibadah. Kita sampai kepada tasyri'uz zakah. Tasyri' itu dari kata-kata syara'a yusyari'u yang artinya mensyariatkan, jadi mensyariatkan zakah. Nah karena ini
di latar belakangnya sejak kapan ini, makanya dikaitkan dengan sirah. Nah, di sini disebutkan tasyri'un zakah fi sirah. Sengaja nggak saya diterjemahkan ke bahasa Indonesia biar kita sambil bareng-bareng menerjemahkan. Jadi di sini disebutkan bahwa disyariatkan zakat dalam sirah itu menggambarkan satu fase, satu marhalah intaqaliyah kubra, satu peralihan besar, ya kan? Dalam apa? Dalam kaitannya membangun negara Islam, bibina idaulah Islamiyah. Jadi kalau dikatakan bahwa memang dulu pernah ada negara Islam, itu negara yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat. Nah, cuman perdebatan berikutnya apakah sekarang ini setiap negara harus sama, seperti yang dicontohkan oleh Nabi. Sekarang kan bentuk-bentuk negara itu kan macam-macam ya, ada yang demokrasi, ada yang mungkin kesultanan atau monarki, atau ada yang ya bentuknya macam-macam. Nah, disebutkan bahwa disyariatkannya zakat itu satu peralihan besar dalam membangun agama, membangun negara Islam, wa takaful al-ijtimai, dan jaminan sosial mereka, atau bagaimana negara itu menjamin tentang kehidupan sosial masyarakat. Nah, jadi kalau kita gambarkan di sini zakat itu ya sama dengan kalau kita dalam artian gunanya itu seperti bagaimana membiayai negara ya. Kalau kita di Indonesia membiayai negara itu pakai pajak ya. Tapi dalam dunia dalam negara Islam ya, kita katakan salah satu bagian. Jadi ada namanya jizyah, pajak juga mirip dengan, tapi ini sebenarnya salah satu penopang juga adalah zakat. Disebutkan bahwa satu peralihan besar dalam membangun negara dan menjamin masyarakatnya secara sosial, di mana haitsu tahawwalat min tawjihin akhlaqi wa hithin 'ala sadaqah al-mutlaqah. Yang dulunya waktu di zaman di Mekah itu perintah untuk berbagi itu sifatnya masih himbauan berupa ya seruan moral bahwa ini sesama muslim harus peduli kepada yang lain. Mereka sebaiknya mengeluarkan zakat, bukan zakat waktu itu, mengeluarkan sedekah, infak, hibah, dan seterusnya. Jadi disebutkan waktu di zaman di Mekah itu masih sifatnya himbauan, berubah menjadi fardhatan mahdudatal arkan wal ansibah wa dzati jabayah rasmiyah fil Madinatil Munawwarah. Berubah menjadi satu kewajiban tertentu yang ditentukan, mahdudatul arkan, yang dengan rukun-rukunnya ada. Rukun zakat atau rukun zakat itu ada seorang muzaki, yaitu yang memberikan zakat. Ada seorang mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Ada harta yang dizakatkan atau yang diwajibkan. Nah, ada rukun-rukunnya ya, ada pilar-pilar yang harus dipenuhi, ada syarat-syaratnya. Seorang muslim akil baligh, mempunyai harta yang memenuhi syarat, umpamanya sudah mencapai nisab, kan? Milik sempurna, maksudnya bukan milik musyarakah, bukan gabungan, kan? Wadati jibayatin rasmiyah, dan mempunyai jibayah itu ya tagihan yang resmi fil Madinatil Munawwarah, di Madinah. Jadi intinya yang dimaksud peralihan besar ini bentuknya itu kalau di Mekah rupanya sifatnya masih himbauan, seruan untuk berbagi, untuk peduli, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya sosial. Nah, sekarang menjadi dalam bentuk yang sudah resmi, formal, ditentukan syarat rukunnya, ditentukan besarannya, kemudian kewajiban untuk ditagih ya, bayar resmiyah,
bagian yang resmi. Nah, ini digambarkan al-marhalah al-makkiyah at-ta'sis an-nafsi wal akhlaqi. Jadi kalau di Mekah ini fase periode di mana seruan untuk berbagi itu masih berupa seruan moral. Turun di kota Mekah ayat-ayat yang menghimbau untuk memberikan hak kepada para peminta dan orang-orang miskin. Sudah ada ayat-ayatnya. Ayat-ayat yang menyeru orang itu peduli kalau ada orang minta wa ammasaila fala tanhar. Ammasaila fala tanhar. Kalau ada orang minta jangan dihari. Maksudnya harus berbagi. Wal mahrum, orang-orang yang terhalang dari mendapatkan harta, maksudnya orang miskin. Wa badlil mal, dan memberikan harta lil muhtajin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi di sini kan apa? Duna tahdidi maqadirin muayyan, maqadiru muayyan. Tapi tidak ditentukan besarannya. Beda kalau sudah zakat kan sudah ditentukan harta apa yang harus dizakati, ya kan? Nisabnya berapa, batas nisabnya, nanti dari hartanya itu dikeluarkan berapa persen zakatnya. Itu ini setelah masuk ke Madinah. Kalau dulunya enggak ditentukan. Au angsibah, atau ada nisab-nisabnya, syurut, ada syaratnya. Contoh di sini mithlul dhahab, seperti emas, perak, dan berbagai macam al-an'am, yaitu hewan ternak. Kanal hadmu, tujuannya waktu di Mekah itu apa? Tarsihu ma'anil ata' fi nufusil muslimin al-awail. Karena waktu di Mekah itu ayat-ayat himbauan-himbauan itu sifatnya hanya menanamkan kesadaran berbagi, supaya orang mau peduli, mau berbagi. Belum sampai ada penekanan harus. Dan itu hampir semua dalam syariat Islam itu nggak ada yang istilahnya langsung begitu ada syariat langsung, nggak, tapi bertahap. Termasuk tahapan bagaimana seruan untuk berbagi di Mekah dengan nanti seruan ketika sudah di Madinah. Kalau masih di Mekah sifatnya himbauan, seruan moral, dalam rangka untuk menanamkan kesadaran supaya orang-orang mau berbagi. Nah, di sini disebutkan ini sudah masuk marhalah Madinah. Al-marhalah al-madaniyah atau al-marhalah al-madaniyah. Tasyri'ul qanuni wa tanzimi. Kalau sudah di Madinah itu sifatnya sudah disyariatkan secara qanun, sudah ada undang-undangnya. Artinya sudah ada ketentuan dalam tertulis sebagai undang-undang aturan, wa tanzimi, dan secara diatur secara organisasi sudah ada. Ini ada petugasnya, ya kan, pedomannya ada, ya kan. Furidatiz zakatu dzatal ansiba wal maqadiril mahdudah atau muhaddadah fi sanati tsaniyah lil hijrah. Diwajibkan berzakat dengan ketentuan nisab dan kadar-kadar yang sudah ditentukan kapan? Fi sanati tsaniyah lil hijrah, pada tahun kedua Hijriah. Berarti ini sudah ada di Madinah. Jadi waktu di Mekah Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun sudah ada ayat-ayat seruan-seruan untuk berbagi. Tapi itu sifatnya himbauan, seruan moral. Begitu dia sudah bagus, kondisi keislaman masyarakat sudah bagus, Nabi Muhammad SAW sudah tahun kedua di Madinah, mulai sedikit-sedikit kan turun, ya, mulai dari syariat adzan, syarat puasa, ini sekarang syariat zakat. Makanya pentingnya kita mengkaji sirah, ternyata dalam kita melaksanakan agama, ibadah-ibadah itu ada masa-masanya kapan dan seterusnya. Pada tahun kedua, wakila fi sanati tasi'ah lil hijrah bi'tibari irsalil jubat was su'al. Ada memang yang mengatakan ahli sejarah atau ahli sirah bahwa itu dimulai ada kewajiban zakat tahun ke-9. Tapi itu terlalu jauh karena Muhammad SAW itu tahun ke-9 itu kan sudah akhir, ya, karena
eh, kalau tahun 9 Hijrah itu berarti Nabi Muhammad SAW tinggal setahun lagi ya wafat ya. Tapi di sini dijelaskan yang dimaksud tahun ke-9 itu apa? Bi'tibari irsalil jubat wasu'ad. Itu yang dimaksud setelah formal Nabi Muhammad SAW itu sudah mengutus orang-orang yang menagih dan orang-orang yang keliling. Nah, memang dasar hukumnya orang zakat itu ya kayak orang bayar pajak kalau di Indonesia itu diharuskan gitu. Ya, kenapa? Karena ya tadi itu sangat penting ya. Apalagi merupakan kewajiban rukun Islam. Di sini yang dimaksud tahun ke-9 itu Nabi sudah betul-betul formal sampai dia itu mengutus orang-orang untuk menagih dan ada orang-orang yang keliling. Nah, makanya ayatnya bunyinya khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ini berdasarkan ayat ini memang bunyinya khudh, artinya diambil. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka. Makanya kalau kita lihat dari sini sirahnya, oh ya paham, karena ayatnya juga perintahnya adalah ambillah, maka Nabi Muhammad SAW sampai mengutus al-jubat. Al-jubat itu dari kata-kata jabi. Jabi artinya orang yang nagih. Wasu'ad dari kata-kata sa'i, orang yang jalan keliling. Di hadhil marhala, pada fase ini, periode ini, asbahat az-zakatu ruknan lid-daulah. Jadi zakat sejak itu sudah menjadi rukun, menjadi pilar yang penting lid-daulah dalam agama, dalam negara. Maksudnya ini sudah menjadi satu program negara resmi. Kalau secara formal kenegaraan sebagai bagian dari program negara, tapi dalam Islam ini sebagai salah satu rukun Islam. Jadi memang penting sekali. Fa'ansha'an Nabi SAW, Nabi SAW melakukan atau mengadakan nizaman, aturan idarian secara administratif, li jam'iha, untuk mengumpulkan zakat, wa tauzi'iha, dan membagi-baginya, mendistribusikannya, wa ayyana umalan, dan sudah menunjuk para pegawai, mithlu Mu'ad bin Jabal, seperti Mu'ad bin Jabal, hina arsalahu ilal Yaman, ketika Allah atau ketika Rasulullah utus dia ke Yaman. Nah, jadi salah satu sahabat pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW pergi ke Yaman, di sana untuk berdakwah sekaligus menarik zakat. Kalau kamu sudah sampai di sana, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah SWT, kan? Nah, mereka diajak mengucapkan syahadat. Kalau mereka sudah mau syahadat, ajak mereka untuk sholat. Kalau mereka sudah sholat, ingatkan mereka itu diwajibkan untuk membayar zakat, yaitu diambil dari orang-orang yang kaya dari mereka lalu diberikan kepada yang miskin. Itu hadisnya ada. Ini Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal untuk pergi ke Yaman, diantaranya li jibayatiz zakat, untuk menagih zakat minal aghniya, dari orang-orang kaya, waruddaha, dan memberikannya ala fuqara, kepada orang-orang fakir, kulli mantiqah, pada setiap daerah. Nah, ini penjelasan bagaimana bentuk peralihan dari dulu di Mekah sifat yang himbauan menjadi bentuk seruan yang wajib, yaitu ketika sudah sampai Madinah. Di antaranya zakat adalah rukun yang ketiga dari rukun Islam. Wal adillah 'alaiha qat'iyyah min masadir tasyri'. Nah, ini disebutkan juga yang menguatkan lain tentang zakat adalah bahwa zakat itu rukun Islam. Kalau dalam agama itu kan ada hal-hal yang sifatnya rukun, ya kan, rukun iman, rukun Islam. Nanti selebihnya itu juga akan ada yang lain, tapi sebenarnya yang pilar-pilarnya itu disebutkan. Kalau ngomongnya dalam Islam itu banyak sekali syariat-syariat itu, tapi ada yang induk-induknya, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji, disebutkan rukun.
Apa diantaranya sumber-sumber dalil yang menunjukkan bahwa zakat itu sangat penting, bahkan merupakan rukun yang ketiga. Pokoknya kurinatiz zakatu bis shalah fi akthar min 80 mawdi'an fil Quran mimma yadullu ala azmi makanatiha. Disebutkan dalam ayat itu bahwa Allah mensejajarkan atau membarengkan zakat dengan sholat dalam ayat-ayat Al-Quran lebih dari 80 kali. Wa aqimus sholata wa atuz zakah alladzina yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakah. Ini disebutkan bahwa perintah untuk menunaikan sholat itu dibarengkan dengan perintah menunaikan zakat itu dalam ayat itu sampai lebih dari 80, katakan 82. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat wa atuz zakah, dan bayarkanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan kalian berrukuklah bersama orang-orang yang rukuk, maksudnya salat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, amiran nabiyahu, dalam rangka memerintahkan nabinya. Nah, ini bunyi ayat yang Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengambil atau untuk menagih zakat. Khud min amwalihim, khud, ambillah min amwalihim, dari harta mereka, maksudnya dari orang-orang yang berkewajiban zakat. Sodakotan, sodakoh ini yang dimaksud adalah sedekah wajib. Jadi kalau kita membaca tentang pengertian sedekah, sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau yang dimaksud sedekah wajib adalah zakat. Kalau sedekah sunnah itu banyak ya, ada mungkin infak, itu juga termasuk sedekah. Kemudian bahkan ada yang sifatnya materi dan non materi. Yang non materi diantaranya apa? Membaca tasbih, membaca takbir, termasuk apa? Senyum. Kata Rasulullah SAW, apa tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudara kamu adalah sedekah. Ini artinya kalau secara ma'nawiyah itu bisa maknanya banyak. Tapi kalau dalam hal ini yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah wajib itu zakat. Makanya dikuatkan juga dalam ayat lain tentang mustahikan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fariidatan min Allah. Ini maka yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah wajib. Sedekah wajib maksudnya adalah zakat. Nah, ini hadisnya tentang hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallam, buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam didirikan di atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan sungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, ini rukun yang kedua, mendirikan salat. Wa itaiz zakah, ini rukun yang ketiga. Wa al-haji, dan haji, wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Dalam urutan hadis lain ada yang disebutkan shaum Ramadan dulu baru kemudian haji. Ya, intinya 5 ini sebagai rukun Islam. Kemudian hadis dari Ibnu Abbas, ada Ibnu Umar, ada Ibnu Abbas. Dua-duanya namanya Abdullah. Kalau yang atas namanya Abdullah bin Umar. Nah, maksudnya Ibnu Umar itu anaknya Umar, namanya Abdullah. Ini satunya anaknya Abbas. Ini anaknya lain namanya Abdullah juga. Makanya dalam penyebutannya itu radhiyallahu anhuma. Huma itu kalau dalam bahasa Arab untuk 2 orang. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena ini mendoakan 2 orang. Semoga Allah meridhoi Abdullah itu sendiri dan ayahnya namanya Umar. Begitu juga yang di bawah. Yang di bawah itu ayahnya namanya Abbas, kemudian anaknya namanya Abdullah. Fi irsali Mu'ad ilal Yaman, ini hadis tentang Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'ad untuk ke Yaman.
Wa fihi, dan di dalam hadis itu atau dalam pesannya itu, qauluhu, sabda baginda, fa'alimhum, maka beritahukan kepada mereka, kepada orang penduduk Yaman, annallaha aftarada alaihim, sungguhnya Allah mewajibkan, memfardukan kepada mereka sedekatan. Nah, maksudnya di sini sedekah di sini maksudnya adalah zakat. Fi amwalihim, dalam harta mereka. Jadi harta mereka itu ada hak orang lain. Tu'khadhu, yang diambil, min aghniyaihim, dari yang kaya, dari mereka yang kaya, wa turaddu, dan diberikan, ala fuqaraihim, kepada orang-orang fakir di antara mereka. Ini hadis tentang kewajiban atau diperintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menagih. Nah, ini sekarang kita akan pelajari apa faidah disyariatkannya zakat. Di sini disebutkan zakat itu mempunyai banyak faidah dari berbagai macam aspek, ya, sisi. Disebutkan taqassimu faiduz zakat ila tab'at imani, dari beberapa aspek. Ada yang aspek imaniyah, secara keimanan, wa nafsiyah, secara kejiwaan atau pribadi, wa iqtisadiyah, dan perekonomian dan sosial. Ini disebutkan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari disyariatkan zakat. Yang pertama disebutkan tathhirun nafsil basyariyah. Ini secara keimanan itu akan mensucikan jiwa manusia, yaitu mensucikan jiwa orang kaya dari pelit atau dari kikir, wal bukhl. Jadi apa bedanya syuh sama bukhl? Kalau syuh itu lebih parah dari bukhl, disebutkan seperti itu. Nah, kalau orang Indonesia karena keterbatasan kosakata, ya, inilah salah satu kelebihan dari bahasa Arab, itu paling banyak kosakatanya. Sehingga kalau kita menerjemahkan itu, jadi seorang penerjemah itu kadang-kadang kita susah cari padan katanya. Akhirnya kita semua, suh artinya juga kikir, bukhl juga artinya kikir. Wa tutahhir, dan mensucikan nafsal fakir, jiwa orang yang miskin, minal hiddi, dari dengki, wal ghilli, dan iri, dengki, iri, ya, tujahal aghniya, terhadap orang-orang kaya. Jadi hikmahnya ini ternyata untuk membangun harmonisan antara orang kaya dan miskin. Kita bayangkan kalau yang sebelahnya orang kaya dengan fasilitas hidup yang begitu lengkap mewah, satunya orang miskin, itu pasti yang miskin itu ya akan ada perasaan iri, pengen gitu, ya. Kemudian yang kaya mungkin juga akan jadi sombong gitu kan. Tapi dengan kita ada menjalankan syariat zakat ini, ternyata bukan hanya menggugurkan kewajiban dapat pahala, ya, tapi di situ ada hikmah. Si miskin ini juga nggak akan dengki, nggak akan iri. Kemudian yang kaya juga merasa, ya, terhindar dari penyakit akhir. Kalau dulu saya yang sering ngaji, kalau dari guru kita itu biasanya diantaranya bahwa sedekah itu termasuk zakat ini adalah menjadi pagar rumah kita, keluarga kita. Ketika kita suka berbagi, artinya kita sedang membuat pagar pengaman. Tapi kalau kita nggak mau berbagi, sebetulnya ya rawan kita, ya. Karena semua sekitar itu memandang kita, ya, dengan pandangan mungkin, ya, iri, curiga, dan macam-macam gitu kan. Tapi kalau kita mau berbagi, itu relatif. Kemudian disebutkan taniyatul mal wa barakati. Nah, ternyata di samping itu menjadi obat untuk supaya antara si kaya miskin itu menjadi harmoni,
itu ternyata ada hikmah lain yang penting sekali juga untuk orang yang mau membayar zakat, yaitu apa? Bertumbuhnya harta dan berkah. Makanya kalau kita membaca pengertian zakat, zakat itu dari kata-kata zakat, yasku, zakatan, itu artinya ada tiga yang terkenal itu. Numu, itu bertumbuh, kemudian berkah, kemudian tambah. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena yang dimaksud sih setiap orang yang membayar zakat itu tidak akan jadi miskin, tapi justru akan bertambah keberkahannya dan tambah kebaikannya. Di sini disebutkan tanmiyatul mal wa barakati, berkembangnya harta dan keberkahannya. Az-zakah la tanqusul mala bal tadfa'u anhu al-afat. Zakat itu tidak akan mengurangi harta, tapi justru akan mencegah dari berbagai macam bencana. Maksudnya tadi, kalau kita nggak mau berbagi, pasti orang-orang itu bisa-bisa juga akan curiga. Kemudian kalau ada bapak juga nggak akan bantu, gitu kan. Kemudian apa di sini? Watajlibul barakah, menarik berkah. Kama qala sallallahu mana qasad sadaqatan mimma. Ini salah satu sabda Nabi SAW. Kata beliau, mana qasad, tidak mengurangi sadaqatun, sedekah, maksudnya zakat atau sedekah yang lain apa saja, min malin, harta. Kalau secara logika benar memang, kalau hitung-hitungan kan ya kan, kita punya uang 100 juta, 100 juta, kemudian kita sedekahkan atau kita zakatkan 2,5%, 2,5 juta, maka akan menjadi 97.500 saja, kan? Artinya berkurang 2,5 juta. Tapi itu hitung-hitungan secara matematika. Tapi Allah akan ganti, akan tambahkan kebaikan yang lain. Bisa juga ditambahkan dari hartanya. Allah Maha Kuasa, Allah kasih keberkahan. Tapi di samping itu ditambahkan keberkahannya, kebaikan yang lain. Intinya bahwa harta itu kalau disedekahkan itu tidak akan berkurang. Maksudnya di sini adalah sedekah wajib kaitan dengan zakat. Tahqiqut takaful al-ijtimai, ini wujud dari jaminan sosial. Tushimu fil qada ala fuqara, itu diberikan atau diandilkan untuk memenuhi hajat orang-orang fakir. Wal butala wal watala, dan para pengangguran. Wa tawfiru hadda adna minal aishil karim lil muhtajin wal ghalimin, dan untuk memenuhi batas minimal dari kehidupan bagi orang-orang yang butuh dan orang-orang yang terlilit utang. Ya intinya, makanya kan kita ada 8 asnaf yang kita kenal, kan? 8 asnaf ini adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan harta zakat. Karena 8 orang ini dianggap orang-orang yang muhtaj, orang-orang yang butuh. Dan penyebutannya menurut para ulama itu, kenapa urutannya itu menunjukkan yang paling butuhnya. Jadi yang pertama disebutkan al-fuqara, karena orang fakir itu yang paling butuh. Orang fakir disebutkan apa? Orang yang tadi nggak ada penghasilannya nggak menentu, nggak ada sehari-hari, yang bulanannya, mingguannya nggak ada, pokoknya nggak punya penghasilan, namanya fakir. Kemudian miskin itu masih lumayan, dia punya penghasilan tapi jauh dari mencukupi. Nah ini makanya kalau dalam memberikan zakat itu, mustahiknya itu yang disebutkan nomor 1 dan nomor 2 kan paling prioritas. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amil. Nanti amil itu orang yang bekerja sebagai petugas zakat, dan seterusnya sampai nanti sabilillah dan ibnu sabil dan sabilillah. Jadi disebutkan bahwa ini wujud dari jaminan sosial. Jadi kalau zakat dikelola benar-benar ini ya,
Kalau di Indonesia kan karena udah ada pajak gitu ya. Tapi seandainya disepakati deh nggak ada pajak, tapi sekarang dirubah aturan zakat, kira-kira bisa sekali. Karena Indonesia itu yang kaya itu hanya beberapa orang gitu kan. Eh, Kalau mereka semua orang yang berharta itu mau berbagi 2,5%-nya itu sebenarnya ada cukup. Dan itu pernah yang disebutkan dalam sirah itu di zaman Khalifah bukan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu sampai orang itu susah untuk mencari orang yang jadi mustahik. Jadi kalau suatu negara itu dikelola dengan benar ya, baik mungkin yang jelas pakai zakat ya, atau kita pakai pajak juga sebetulnya kalau betul-betul dilaksanakan dengan baik ya. Dan kata Allah SWT, walau ya, dalam Al-Quran itu kan, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri ini bertakwa semua, itu jangan pada curang, jangan pada korupsi. Ini malah yang suruh ngurusin korupsi aja dia hanya korupsi gitu kan. Untuk memberantas dia harus gimana gitu. Makanya kalau semua jujur itu apa? Allah turunkan keberkahan. Di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz sampai orang itu mau mencari mustahil nggak ada. Kalau kita sekarang mana itu? Semua menjadi mustahil kebanyakan. Jadi di sini untuk memenuhi orang-orang fakir, para pengangguran, kemudian memenuhi hajat orang-orang yang butuh ya, seorang yang terlilit hutang. Terus dauranul ajalah al-iqtisadiyah. Ini sekaligus juga untuk mengedarkan atau beredarnya roda perekonomian. Salah satu cara bagaimana supaya harta orang-orang kaya itu jangan simpan semua gitu kan, keluarkan zakatnya. Kalau hartanya sedikit memang kelihatannya ringan. Kan kalau seorang pebisnis kan dagang itu kan hanya 2,5%. Ketika hartanya dia sudah mencapai 1 nisab, maka setelah 1 tahun, syaratnya kalau bisnis itu kan apa? Haul dan nisab. Haul itu artinya hartanya sudah 1 tahun. Nisab itu sudah mencapai kadar di mana dia mulai dikenakan wajib zakat. Oleh seorang pebisnis, hartanya dia mulai bisnis 1 Januari, nanti akhir tahun dilihat. Kalau dia berarti waktunya sudah 1 tahun. Kemudian dihitung, ternyata setelah dihitung harta dagangan dia itu sudah senilai 85 gram. Berarti sudah mencapai 80. Kalau kurang dari 85 gram berarti belum. Walaupun sudah 1 tahun tapi belum wajib zakat. Tapi begitu dia sudah satu nisab, pokoknya sudah sama dengan 100 gram atau sama dengan, pokoknya udah lebih dari 85 gram, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 2,5%. Oh, dagang beras, ternyata di akhir tahun dagangan beras saya dihitung sudah mencapai seharga, sekarang kalau emas berapa 1 gram? Kalau 1 gram 3 juta Pak ya, lebih. Nah, taruh maunya 3 juta. 3 juta kali 85. Cuman berapa itu? 85 kali 3. 200 sekian ya Pak ya. Berarti kalau harta kita sudah segitu, harga berasnya itu berarti kita wajib 2,5%. Wajibnya 2,5%. Waktu hitung-hitung ternyata berasnya udah mencapai 300 juta. 300 juta 2,5%-nya berapa? Cuma 7.500.000. 7.500 itu bukan hak dia harusnya. Ini haknya fakir miskin. Jadi itu gambarkan. Jadi di sini supaya orang itu jangan hartanya semuanya disimpan, tapi supaya bergerak. Tamna'u kanzal amwal fi aidi. Maksudnya itu mencegah penimbunan harta di tangan orang-orang tertentu saja, orang kaya yang bisa mendorong orang itu untuk apa ya, untuk menginvestasikannya dan seterusnya. Intinya poin ini adalah supaya terjadi pergerakan
ekonomi gitu. Jangan ada penimbunan-penimbunan. Sekarang kan malah justru disengajakan harta-harta orang kaya itu ketika musim panen itu barang-barang murah itu lu beli sama dia dengan harga seenaknya dia sendiri, habis itu simpan, nanti pas pada butuh baru keluarkan. Sekarang gitu curang malah. Kalau ini justru enggak, dengan seperti ini supaya jangan ada penimbunan. Nah, ini kita sebutkan beberapa perkataan para ulama tentang bahwa zakat itu, ya kan, kesepakatan para ulama itu wajib. Ijma itu artinya kesepakatan para ahli ilmu dalam satu wilayah. Ini sampai dikatakan al-ijma ala fardiyatiha wa yakfuru jahiduha. Jadi kesepakatan para ahli ilmu bahwa zakat itu wajib, fardu, dan orang yang jahid itu maksudnya ya mengingkari, menolak, bukan sekedar nggak mau berzakat. Jadi beda kalau kita nggak mau berzakat karena kikir atau apa, itu bukan itu. Tapi orang yang apa itu bukan kewajiban kok, artinya menolak dalam artian mengingkari. Para ulama secara keseluruhan mengatakan bahwa zakat itu wajib ain. Wajib ain itu berarti wajib individu. Setiap bagi orang yang terpenuhi di dalamnya syarat-syaratnya. Orang yang mengingkarinya bahwa dia itu tidak menganggap zakat itu wajib, kafirun, menjadi kafir bi ijma'il ummah, dengan kesepakatan ummah. Li'annahu angkara ma'luman minaddin bidarurah, karena termasuk mengingkari sesuatu yang maklum dalam agama sebagai darurat. Jadi yang namanya sholat, zakat, puasa, haji itu bagi yang sudah memenuhi syarat itu kewajiban yang makluman minaddin bidarurah. Artinya ketika ada orang yang mengingkari ini dalam artian menolak kewajibannya, maka secara ini bisa menjadi kafir. Beda di sini amman bakhila biha. Adapun orang yang kikir untuk membayar zakat kaslan atau karena ya malas, ma'imanihi bi fardiyatih, tapi dia tetap masih meyakini bahwa itu, saya sadar bahwa zakat itu wajib, tapi saya kayaknya kok nggak mau bayar karena ya alasan tertentu. Tapi dia tidak mengingkari bahwa itu kewajiban. Maka kalau begitu gimana? Fahuwa athimun, maka orang itu berdosa. Tajibu jibayatu zakat minhu qahran, wajib untuk menagih zakat darinya kohron, secara paksa. Nah, ini sebenarnya kita karena dibuat sebagai satu ibadah sifat himbauan, jadi di Indonesia itu seolah-olah masih periode Mekah ya. Masih, ayo silakan bayar zakat, silakan gitu. Tapi seandainya punya kekuasaan maunya disepakati dalam undang-undang ini menjadi ketentuan wajib, bisa ditagih kayak nagih ini apa, kayak lagi pajak. Al-Imam Ibnu Hazm dalam satu kitabnya Al-Maratib, wa ajma'u ala anna zakah fardun fil amwal. Mereka bersepakat bahwa zakat itu kewajiban dalam harta. Wa ajma'u, dan mereka berijma' ala anna ihda da'am al-Islam, bahwa zakat adalah salah satu dari pilar-pilar Islam. Saya Islam Ibnu Taimiyah mengatakan az-zakatu ukhtus shalah fi kitabillah. Zakat adalah saudara kandung atau saudari kandung dalam saudara sholat. Makanya disebutkan harus bebarengan. Wahia hakul mal, itu adalah hak harta. Harta itu punya hak untuk dizakatkan. Wa maslahatuha ta'udu 'alal mutasaddiq. Kebaikannya kembali kepada yang bersedekah atau berzakat. Awalan, kemudian pertamanya fi tadhi nafsihi wa malihi. Jadi kalau untuk pemberi zakat manfaatnya itu apa? Pertama, mensucikan jiwanya dan hartanya. Wa ta'udu 'alal mujtama' birrahmah ta'awun. Sedangkan manfaatnya kepada masyarakat penerima zakat adalah kasih sayang dan tolong menolong. Al-Imam Al-Kasani
Al-Hanafi, ini madhab Hanafi. Fi Bada'i Sana'i, kitabnya Bada'i Sana'i. Amma fardiyatuha, adapun kewajiban zakat, fadaliluha kitab as-sunnah wal ijma'. Maka dalilnya itu dari kitab Al-Quran, sunnah dan ijma' wal ma'qul, dan logika. Jadi lengkap sekali secara dari ayat ada, hadis ada, ijma' juga, dan secara logika. Fazakatu bina'un mali yuqimu sulbal ummah wa yahmi du'afa. Zakat adalah bangunan harta, maksudnya adalah program harta yang menegakkan tulang punggung umat dan menjaga orang-orang yang lemah. Nah, ini kesimpulannya berdasarkan semua tadi kedudukan zakat. Makanya disebutkan Khodol Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar As-Siddiq, sampai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ini turun tangan, maksudnya langsung terjun Hurubar Riddah, dalam perang memerangi orang-orang murtad, Diddal Qabail allati imtana'at an daf'i zakat, terhadap wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang mencegah atau yang tidak membayar zakat ba'da wafatin Nabi. Jadi kalau kita baca sirah itu, di zaman Nabi sudah berjalan itu orang bayar zakat semua itu. Begitu beliau wafat, ada sebagian yang parah, yaitu sampai dia murtad dalam artian nggak percaya lagi, akhirnya dia keluar dari Islam. Ada yang mengikuti agama palsu, Sulaiman al-Kadzab, tapi ada juga yang masih tetap Muslim tapi dia tidak mau bayar zakat. Ini yang di dalam sirah itu disebutkan perdebatan antara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika Abu Bakar Siddiq mau memerangi orang-orang yang menolak membayar zakat, Khalifah Abu Bakar ini mau memerangi mereka, kemudian sahabat Umar mengatakan, "Saudara, apakah kalian mau memerangi orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah?" Jadi kata Umar bin Khattab ini, ya jangan diperangi karena mereka masih Muslim gitu. Hanya saja mereka tidak mau membayar zakat. Tapi Abu Bakar ini di sini sebutkan beliau tetap kekeh harus dipaksa. Kata waqala maqulata wa syahira, sebagaimana perkataan Abu Bakar yang sangat terkenal. Wallahi, kata beliau, demi Allah, lau qatilanna man farraqa bainas shalah was zakah. Sungguh saya akan perangi orang yang membedakan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat. Itu berdasarkan ayat-ayat tadi yang selalu didampingkan antara sholat dan zakat. Mimma akada markaziyat hadat tasyri' fi niyatid daulah. Nah, ini yang menguatkan bahwa syariat zakat ini begitu kokoh, kuat di dalam bangunan negara. Jadi dalam waktu masa Khalifah Abu Bakar pun sudah begitu tegas ya, bahwa di antara pilar penting dalam membangun negara itu apa ya? Tadi harus zakat. Bahkan beliau memaksa orang yang memisahkan kewajiban sholat dengan kewajiban zakat diperangi. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali kajian kita pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah bisa kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Tapi sebelum kita tutup, bila ada yang mau menambahkan atau menyampaikan sesuatu, baik, silakan. Kalau secara tertulis kadarnya memang tidak ada, hanya saja itu dikembalikan kepada sumun ya. Jadi karena mustahik zakat itu ada 8, maka logikanya mereka itu diterapkan mungkin kayaknya di lembaga-lembaga zakat itu. Pokoknya mereka untuk operasional dan sebagainya itu tidak boleh melebihi 1/8.
Jadi seperdelapannya berarti ya berapa, 12%. Jadi mau yang ngumpulin zakat dapat 100 juta, maka yang boleh untuk digunakan para amil ini berarti sekitar ya berapa, 12 juta setengah, harus seperti itu. Tapi mereka punya alasan karena memang yang mereka kumpulkan itu tidak semua zakat. Jadi ziswaf itu adalah zakat, infak, dan sedekah. Kalau untuk infak, sedekah ini selain zakat itu memang tidak ada ketentuan. Tapi tetap saja nggak adil kalau maunya berlebihan, ya kan? Dia itu bekerja untuk bagaimana membantu orang-orang supaya mendistribusikan, ya. Tapi kalau dia nggak wajar ngambilnya terlalu gede juga. Tapi sekarang ada undang-undangnya. Di lembaga-lembaga zakat ini sudah ada ketentuan, ya. Lembaga-lembaga jiswaf itu kalau yang standar harusnya mengikuti pedomannya itu, kalau nggak salah itu nggak boleh untuk operasional dan seterusnya, untuk gaji para pegawainya dan seterusnya. Kalau betul-betul diambil dari zakat itu harusnya tidak boleh dari 1/8. Logikanya tadi bahwa asnaf penerima zakat itu ada 8 kelompok, sehingga dia itu amil adalah salah satu dari 8. Jadi maunya kita dapatnya ngumpulin zakat dapat 80 juta, maka hak amil itu hanya 10 juta gitu. Ya. Oh iya, untuk amil itu termasuk di dalamnya, kalau dalam peraturan sekarang itu amil dan semua profesionalnya. Profesionalnya kan juga untuk keperluan bagaimana kesana sininya. Walaupun mungkin sebetulnya nggak mesti harus untuk profesionalnya, kalau berat juga. Tapi kayaknya ketentuannya yang saya pahami itu seperti itu. Harusnya lembaga-lembaga zakat itu kalau betul dia ngelola zakat itu untuk operasionalnya dan gaji semuanya itu ngambilnya dari 1/8. Katanya seperti itu. Tapi apakah bisa dikontrol semuanya seperti itu kan persoalan. Undang-undang aturannya seperti itu. Wallahu a'lam. Oh, silakan. Iya. Iya, iya. Ya, terima kasih. Jadi kita jawab dari yang nomor 2 ya. Jadi kalau negara hanya dengan zakat saja, ya tentu mungkin untuk negara-negara tertentu, dalam artian negara yang sudah kuat, ya kan, semua penduduknya sudah ada jaminan, dalam artian sudah punya pekerjaan, punya penghasilan, dan hanya untuk memenuhi yang 8 asnaf yang tadi, orang fakir miskin, ada orang tertentu, mungkin bisa cukup ya di negara-negara tertentu mungkin, atau di awal-awal dulu gitu. Nah, tapi sebenarnya di awal-awal juga dulu nggak cukup dengan itu. Ada namanya apa? Jizyah. Jizyah itu ya kayak pajak juga, ada pajak penghasilan, tapi namanya bukan pajak, namanya jizyah. Jadi itu banyak didapatkan dari penghasilan, kemudian dari warga orang-orang non muslim yang minta perlindungan juga kena jizyah gitu kan. Jadi ada. Jadi selain zakat, dalam ketentuan negara Islam juga ada penghasilan negara yang lain. Tapi pada prinsipnya kalau harusnya negara itu memang tadi, negara itu justru yang bagaimana menjamin
kehidupan masyarakatnya. Kalau diterapkan di Indonesia apa bisa? Sebetulnya secara umum bisa, di Indonesia itu kita terapkan bisa. Tapi tadi masih berdampingan. Sekarang kan juga ada kerjasama antara Basnas dengan perpajakan ya gitu. Jadi harusnya ada undang-undang orang yang sudah membayar pajak ini, nah, orang yang sudah membayar zakat ini bisa, nggak tahu gimana saya nggak paham. Tapi bisa ada rumusannya bahwa itu mengurangi kewajiban untuk membayar pajak. Jadi kalau diterapkan pasti bisa, karena syariat Islam ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan semua ini. Maka kalau kita tanya aturan mana yang paling bagus, pasti aturan dari Allah Subhanahu. Cuma nanti mungkin dikondisikan, bukan berarti kalau di Indonesia dengan jumlah orang miskin yang sekian banyak gitu kan, sementara orang kaya yang segelintir mungkin ya belum bisa jalan secara ini kan. Tapi ditopang dengan zakat dan penghasilan negara yang lain bisa aja. Kalau maunya diterapkan seperti yang seharusnya kan. Tadi kan kita katakan di Indonesia ini masih seperti periode Mekah, sifatnya masih himbauan ya kan. Idealnya ya memang ada unit tersendiri yang ngurus zakat, dan itu sifatnya mengikat kewajiban kan, ada hukum positifnya gitu. Kalau mau gitu kan, sekarang ini kan ada Basnas juga, Badan Amil Zakat Nasional, tapi itu kan sifatnya itu aja rekanan negara ya, lembaga rekanan yang untuk mengelola itu. Coba kalau ini ada Kementerian Zakat langsung punya undang-undangnya, semua diatur, itu akan lebih bagus, efektif. Karena sekarang ini orang juga sudah bayar zakat, tapi hanya yang sadar saja, yang tidak banyak, yang tidak sadar juga masih banyak. Itu padahal potensinya luar biasa, potensinya luar biasa. Intinya betul apa yang Bapak tanyakan tadi, di Indonesia ini masih kayak periode Mekah, sifatnya masih himbauan ya kan, ajakan dan seterusnya. Tapi seandainya bisa diterapkan benar-benar, ya insya Allah akan lebih bagus ya. Apakah itu bisa memenuhi kebutuhan ya? Kalau hanya kebutuhan 8 asnaf pasti terpenuhi, karena yang 8 asnaf itu nggak banyak kan. Orang yang terlilit utang, orang yang sabilillah, fakir miskin itu nggak banyak. Secara umum orang-orang itu minimal bisa mandiri gitu. Baik kalau negara fasilitasi dengan baik, dikasih peluang-peluang pekerjaan dan gampang dan seterusnya, itu makanya pernah ada masa di mana orang mau cari mustahik itu susah. Artinya bisa. Ini zakat adalah salah satu pilar perekonomian yang penting atau yang penting dalam untuk menopang kehidupan di masyarakat. Wallahualam. Jadi intinya belum ideal. Kita nunggu ada saatnya. Ya silakan Pak Haji. Ya. Itu ada ya. Ya. Iya, itu seandainya taruhlah syukur-syukur ya, umpamanya itu nanti jadi program negara, umpamanya kan ada satu program tersendiri, entah itu namanya Baitul Mal. Mungkin sebenarnya sekarang kita kecil-kecil kan, kayak sebenarnya lembaga amil zakat ini kan sebenarnya kan kayak gitu. Tapi kalau di satu negara, kalau mungkin Aceh karena satu wilayah istimewa tersendiri, mungkin bisa aja buat kayak gitu. Nah, ini mudah-mudahan menginspirasi daerah-daerah lain. Menurut saya bagus juga sih. Silakan. Intinya tadi ketentuannya itu, dia itu posisinya sebagai amil ya kan, sebagai amil. Masalah pengelolaannya ya tergantung bagaimana dia mengelola. Kalau untuk yang sifatnya non zakat itu bisa diinvestasikan. Tapi kalau zakat itu karena dia ibadah yang khusus, itu harusnya hati-hati juga. Mau zakat fitrah. Zakat fitrah itu sampai waktunya ditentukan itu.
orang tidak boleh melewati waktunya sampai sholat id namanya. Nah, makanya kalau kita sebagai petugas zakat ya hati-hati juga itu kaitannya dengan kewajiban mengeluarkan sampai kepada mustahik itu sebelum sholat. Kalau namanya zakat yang kaitannya dengan zakat mal itu juga ada asnafnya. Ya, sembarang mau ya kan diinvestasikan. Tapi mungkin yang bisa diinvestasikan itu kayak infaknya, sedekahnya, termasuk wakafnya. Nah, salah satu yang kita sering dengar berita itu di Mekah ini jamaah haji Aceh itu sampai sekarang itu masih selalu dapat dia atau apa namanya dapat eh, manfaat dari wakaf. Dulu ada seorang pengusaha orang Aceh, kemudian dia beli penginapan di sana, terus tergusur penginapan itu. Setelah tergusur dibeli sama pemerintah atau sama pengusaha di sana, diberikan hotel. Nah sekarang hotel dikelola sampai sekarang menghasilkan itu. Nah, tiap tahun itu tiap jamaah haji orang Aceh dapat berapa gitu potongan ini. Nah, itu kan bagus sekali. Ini tandanya betul kalau dikelola dengan baik ini ya salah satu cara mungkin. Tapi yang paling ideal tadi harusnya memang ya langsung di pemerintahan pusat ya. Kalau maunya di daerah ada itu ya cabangnya di gitu lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah kita cukupkan dan berkah menambah ilmu dan wawasan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.